Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Ilmi dari Prodi Akuntansi kelas 20E. Saya di sini akan mempresentasikan bab 1 dari buku Perilaku Organisasi, ditulis oleh Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, edisi 16. Dalam bab 1 ini kita mempunyai bahan pelajaran yang nanti bisa kita dapat dari buku tersebut. Oke, bahan pelajaran pertama yaitu adalah apa itu perilaku organisasi. Kedua, apa itu manajer. Ketiga, fungsi manajer. Keempat, peran manajemen. Kelima, keterampilan manajemen. Keenam, pengertian EBM. Ketujuh, kontribusi dalam perilaku organisasi. Kedelapan, hal mutlak dalam perilaku organisasi. Kesembilan, tantangan dan peluang. Kesepuluh, mengembangkan model perilaku organisasi. Mari kita mulai dari yang pertama. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terdapat kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Bisa dikatakan bahwa suatu perilaku yang dilakukan dalam organisasi. Ilmu ini bertujuan untuk memperdalam dan memperbaiki tingkah laku dalam berorganisasi. Definisinya, perilaku mengenai apa yang orang-orang lakukan dalam organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya, topik perilaku organisasi yaitu motivasi, perilaku dan kekuasaan pemimpin, komunikasi interpersonal, struktur dan proses kelompok, proses perubahan, konflik dan negosiasi rancangan kerja. Bahan ajar selanjutnya adalah manajer. Manajer adalah sebuah jabatan atau nama dari sebuah pekerjaan yang dapat menyelesaikan pekerjaannya melalui orang lain. Terkadang bisa dikatakan pekerjaan yang mengatur, memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas kerja orang lain yang dipimpinnya. Manajer terkadang bisa disebut administrator, khususnya di organisasi nirlaba. Bahan ajar selanjutnya, fungsi manajer, yaitu pertama perencanaan. Suatu proses yang terdiri atas mendefinisikan tujuan, menyusun strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengordinasi aktivitas. Kedua, perorganisasian, merancang struktur organisasi perusahaan. Ketiga, kepemimpinan, mengarahkan dan mengorganisasikan dalam perusahaan. Keempat, pengendalian, pengawasan, perbandingan, dan koreksi potensial. Bahan ajar selanjutnya yaitu peran manajer. Peran manajer saya tampilkan hanya 3. Yang pertama adalah peran interpersonal, yaitu seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Peran selanjutnya adalah informasional. Peran manajer untuk mencari informasi melalui internet maupun komunikasi untuk mempelajari perubahan perdagangan dan rencana pesaingnya dan sebagainya. Yaitu manajer menjadi seorang yang lebih mengawali sebuah proyek yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Bahan ajar selanjutnya adalah keterampilan manajer. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan teknis, yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan khusus.
Yang kedua, keterampilan manusia, kemampuan untuk bekerja, memahami dan memotivasi orang lain dalam individu maupun berkelompok. Ketiga, keterampilan konseptual, kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang kompleks. Bahan ajar selanjutnya adalah pengertian dari EBM. EBM adalah Evidence Based Management. Dalam bahasa Indonesia, manajemen berbasis bukti, yang melengkapi kajian sistematis dengan mendasarkan keputusan manajerial pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Bahan ajar selanjutnya, kontribusi dalam perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah sebuah ilmu perilaku terapan yang dibangun atas kontribusi sejumlah disiplin perilaku, terutama psikolog, yaitu ilmu yang mencoba untuk mengukur, menjelaskan, serta kadang mengubah perilaku manusia dan hewan lainnya. Kedua, psikolog sosial, satu area psikolog yang menggabungkan konsep psikologi dan sosiologi untuk fokus pada pengaruh manusia terhadap sesama. Ketiga, sosiologi, studi mengenai manusia yang berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Keempat, antropologi, studi tentang masyarakat yang mempelajari keberadaan manusia serta aktivitasnya. Bahan ajar selanjutnya, hal mutlak dalam perilaku organisasi. Kesimpulan yang saya pelajari dari buku tersebut, bahwa yang dikatakan mutlak adalah cara seseorang anggota atau cara seseorang anggota untuk mempersiapkan segala hal yang akan datang di dalam kegiatan organisasi dengan prinsip sebab akibat atau aksi reaksi. Contohnya, sebuah kelompok antariksa mempunyai keinginan atau rencana menuju ke bulan. Sebelum hal itu terjadi, para anggota kelompok tersebut mulai mengkaji hal-hal yang akan terjadi pada situasi yang sudah direncanakan. Kajian inilah yang diharuskan sesuai fakta atau mutlak agar rencana yang dilakukan berjalan lancar, seperti tarikan gravitasi di luar angkasa, koordinat sebelum pelepasan roket, biaya perjalanan, jarak tempuh, dan lain-lain. Hal inilah yang disebut hal mutlak dalam berperilaku organisasi, atau yang kita sebut biasanya fakta, tapi sedikit beda mutlak dan fakta. Selanjutnya bahan ajar kita yaitu tantangan dan peluang. Singkatnya, tantangan dalam hal ini membawa peluang bagi manajer untuk menggunakan konsep perilaku organisasi dan berkaitan dengan isu penting yang akan dihadapi seorang manajer yang perilaku organisasinya dapat menawarkan solusi atau setidaknya pandangan berarti untuk mencapai solusi. Tantangan yang pertama adalah merespon tekanan ekonomi. Dalam hal ini, tekanan ekonomi yang dimaksud adalah resesi sebuah negara. Bagi manajer, cara untuk menangani ini adalah berupaya dalam menstabilitaskan keuntungan dan kerugian dalam sebuah organisasi. Kebanyakan manajer akan mengambil langkah dirumahkan beberapa anggota organisasi, atau bisa dipanggil atau bisa disebut itu PHK biasanya, dengan tujuan agar berkurangnya kekhawatiran masalah di masa depan, seperti kerugian dan karena tidak bisa membayar beberapa karyawan, seperti itu. Dan perbedaan baik dan buruknya manajer yaitu hasil akhir siapa yang akan bertahan di resesi ini atau keuntungan dan kerugian sebuah organisasi. Kita masuk ke tahap tantangan selanjutnya, yaitu adalah merespon globalisasi. Tantangan selanjutnya ini muncul dari ekonomi global
bagi organisasi yang bertingkat internasional akan menghadapi tantangan ini. Sebagai manajer akan mencari solusi dalam persaingan global untuk mencari keuntungan dengan mengambil tenaga kerja negara lain agar bisa menjadi suatu syarat menjalin kerjasama dengan negara tersebut. Dalam hal itu akan memunculkan kritik pedas dari anggota asli negara organisasi tersebut, seperti berkurangnya hak anggota asli, pilih kasih, dan iri kepada tenaga kerja asing. Untuk membuat hal tersebut tidak terjadi, manajer diharuskan mempersiapkan solusi sebelum bertindak. Selanjutnya, tantangannya itu adalah mengelola keragaman tenaga kerja, yaitu tantangan bagi manajer yang organisasinya masuk dalam dunia internasional. Dikarenakan setiap anggota mempunyai perbedaan dalam gender, budaya, dan lain-lain. Agar hal ini mencapai keserasian, maka sebagai manajer harus membuat solusi agar setiap anggota organisasi setara dan ditempatkan pada bidangnya, agar tidak terjadi keliruan dalam hal berkegiatan. Dalam hal tantangan selanjutnya yaitu menstabilitaskan imigran yang menetap di negara organisasi tersebut, agar tidak terjadi ledakan bayi atau boom baby, karena hal itu akan mengurangi kebebasan calon anggota asli negara tersebut mendapatkan pekerjaan. Bahan ajar selanjutnya adalah mengembangkan model perilaku orang. Sebuah tinjauan atau tata cara perilaku baik yang terdapat di anggota atau kelompok tersebut, yaitu proses pertamanya dilaksanakan masukan. Masukan yaitu adalah proses yang melalui kepribadian seseorang anggota kelompok atau menunjang perilaku organisasi, ditentukan dari awal hubungan pekerjaan, misalnya karakteristik beragam individu, kepribadian, serta nilai-nilai yang dibentuk oleh kombinasi gen, warisan, individu, serta lingkungan hidup. Cara yang kedua untuk mengembangkan model ini yaitu proses, yaitu tindakan-tindakan individu, kelompok, dan organisasi terlibat di dalamnya sebagai hasil dari masukan berujung pada hasil tertentu. Pada proses individu mencakup emosi dan suasana hati, motivasi, persepsi, serta mengambil keputusan. Proses dalam kelompok mencakup komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan, dan politik. Pada organisasi mencakup manajemen, sumber daya manusia, dan praktik perubahan. Tata cara selanjutnya adalah keluaran, yaitu variabel-variabel kunci yang ingin anggota jelaskan atau memprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa variabel lainnya. Variabel yang menekan keluaran secara individu yaitu sikap dan kepuasan kinerja tugas, perilaku kewargaan, dan perilaku penarikan. Sedangkan yang kelompok yaitu kohesi dan pendayagunaan. Untuk organisasi dilihat dari profitabilitas, keseluruhan, dan ketahanan. Tahapan selanjutnya adalah sikap dan stres. Sikap adalah evaluasi yang dibuat oleh anggota tentang positif atau negatifnya suatu objek dengan melampirkan pernyataan secara individu. Sedangkan stres yaitu proses psikologis tidak menyenangkan yang terjadi sebagai respon atas tekanan di lingkungannya. Tahapan selanjutnya yaitu kinerja tugas, yaitu adalah kombinasi dari efektivitas dan efisiensi dalam melakukan tugas-tugas anggota. Seperti para karyawan pabrik, kinerja mereka diukur dari jumlah dan kualitas kualitas produk. Keenam yaitu kohesi kelompok, tingkat dukungan sesama anggota kelompok dan validasi satu sama lain dalam kerja. Hal ini berhubungan dengan terikatnya suatu hubungan antar anggota yang lain dengan lainnya. Bisa dikatakan ini adalah timbal balik dari hubungan tersebut. Selanjutnya tahapan ketujuh
yaitu pendayagunaan kelompok. Hal ini merujuk pada kuantitas dan kualitas dari keluaran kerja suatu kelompok, bisa dikatakan hasil dari akhir yang telah disepakati. Yang kedelapan, produktivitas. Sebuah organisasi bisa dikatakan produktivitas apabila telah mencapai sasarannya dengan pengeluaran biaya paling sedikit. Dan di akhir, yaitu adalah ketahanan. Sebuah hasil akhir dari organisasi yang secara sederhananya merupakan bukti bahwa organisasi dapat ada dan tumbuh dalam waktu lama. Ketahanan ini tidak hanya bergantung pada produktif organisasi tersebut, tapi juga beberapa cocoknya dengan lingkungan di daerahnya. Sekian dari presensi saya. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon minta maaf. Dan apabila pendapat saya tidak sesuai dengan pendapat Anda, saya katakan mohon maaf, karena hanya inilah yang bisa saya dapatkan dari bab 1 dari buku ini. Dan sekian presensi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.